bersyukur di sore hari ini bahwa tidak ada yang kebetulan kalau kami ada di sore ini. Dan kami percaya bahwa ketika Tuhan hadir, maka Engkau akan melakukan perkara-perkara hebat, ajaib, perkara mulia. Bahkan apa yang tidak kami lihat dengan mata, tidak pernah timbul dalam hati, disediakan Tuhan bagi kami. Sehingga malam ini sore ini kami percaya akan ada God's breakthrough. Terobosan yang besar yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Holy Spirit, datanglah dan penuhi setiap kami. Datang dan jamah setiap kami. Sehingga kami akan melihat perkara-perkara hebat akan Tuhan nyatakan di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus. Ada yang nama Maxen di sini. Maxen. Mama Alfa. Ada Pak Pendeta. Pak Maxen mau buka mic. Pak Maxen mau Ya, tolong buka mic. Shalom. Shalom Pak Maxen. Ya, shalom. Shalom. Bapak di mana ini? Saya di Kupang, Pak Dias, Pak. Oke, videonya belum buka ini ya? Oh ya, bentar Pak. Ada Buka video. kamera. Ya, terbuka. Oke. Minta teman-teman yang multimedia boleh ditampilkan di front ya. Depan, biar saya mau lihat. Di spotlight, tolong spotlight. Ya. Pak Maxen punya wajah. Ya, puji Tuhan Pak Maxen. Ya, Oke, shalom. Pak Maxen. Ada begitu banyak kepercayaan yang akan Tuhan percayakan untuk Bapak. Bahwa tantangan bukan berarti bahwa itu penghalang. Justru tantangan itu adalah sebuah kesempatan untuk Bapak naik lebih tinggi. Dan Tuhan berkata begini bahwa jangan takut juga untuk mundur beberapa langkah. Sebab mundur beberapa langkah bukan berarti Bapak akan kalah. Tapi mundur beberapa langkah supaya Bapak lompat lebih tinggi. Ketika Bapak memperhatikan apa yang firman Tuhan sampaikan dan Bapak lakukan, maka Bapak akan melihat akan ada banyak percepatan yang akan terjadi. Hari-hari ini ada dua hal besar yang Bapak sedang gumulkan dalam 2 tahun 7 bulan, lebih sedikit. Dan rasanya dua hal ini seperti tembok tebal yang menghalangi langkah-langkah Bapak. Tapi firman Tuhan berkata begini, bahwa ketika masalah datang, Bapak tidak boleh menaruh hidup Bapak selevel dengan masalah. Atau berpikir selevel dengan masalah. Tapi Bapak harus naik ke tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi adalah doa, pujian, penyembahan. Baca firman dan lakukan firman. Ketika Bapak lakukan ini, maka masalah mungkin datang. Tapi masalah itu tidak menjatuhkan Bapak, justru masalah itu akan membuat Bapak naik lebih tinggi untuk melihat perkara-perkara besar. Ketika Bapak duduk dan mencari Tuhan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh, maka akan ada arahan yang jelas daripada Tuhan. Tuhan akan mempromosi engkau. Bapak akan disebut dengan yang dicari. Bapak akan disebut dengan orang yang akan menjadi pembawa pemecah masalah. Akan disebut dengan the peacemaker, pembawa damai. Orang-orang akan datang kepada Bapak karena mereka melihat bahwa Tuhan menyertai Bapak. Dan ketika Bapak tetap menjaga hati, maka Bapak akan menggenapi Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yesaya 11 ayat 1 sampai ayat 3 adalah 7 roh Allah akan penuh untuk Bapak. Yaitu roh hikmat, takut akan Tuhan, pengajaran, kesukaannya, yaitu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, akan turun atas hidup Bapak. Sehingga ketika itu turun untuk Bapak, maka Bapak mulai memutuskan segala sesuatu harus sesuai dengan guidance, arahan dan tuntunan daripada Tuhan. Sebab yang daripada Tuhan itu akan membawa God's breakthrough atau Baal perasing dalam hidup Bapak. Bapak akan mengalami 2 terobosan besar yang akan terjadi. Pintu yang pertama akan terbuka di depan Bapak 5 bulan setengah dari sekarang, hitung dari sekarang. Dan pintu yang kedua akan terbuka di bulan tahun depan, maksud saya tahun depan di bulan Mei pada minggu kedua. Minggu kedua, tanggal 7 Mei 2022, pintu yang kedua akan terbuka untuk Bapak.
Bapa akan menolong begitu banyak orang dan menjadi jawaban begitu baik bagi banyak orang. Tuhan akan memberikan kepadamu hikmat dan pengertian. Ketika Bapa duduk di kaki Tuhan, maka engkau akan menjadi history maker, pembuat sejarah. Orang-orang akan datang dan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Berdoa kepada Pak Maksan. Dia sebagai hamba-Mu, pengurapan Allah turun atas hidupmu. Pengurapan Allah turun atas hidupmu. Menyertainya, memimpinnya. Beberapa kali Tuhan juga bicara kepada engkau melalui mimpi. Ada banyak hal Tuhan bicara kepada engkau melalui mimpi. Sebelum sesuatu terjadi, Tuhan beritahukan kepada engkau. Kekuatan Tuhan berikan kepada engkau. Bapak juga punya jantung sering berdebar. Ada kalanya merasa sepertinya mau pingsan di waktu-waktu tertentu ketika tidur. Rasanya seperti sesak napas. Tapi Tuhan berkata begini, jantung Bapak baik-baik. Tuhan telah memberikan kepada Bapak kesembuhan. Menurut Yeremia 33 ayat yang ke-6, Tuhan telah memberikan kesehatan, kesembuhan, kesejahteraan yang melimpah-limpah. Keadaan Bapak akan menjadi dipulihkan oleh Tuhan. Dan Bapak akan bersyukur melihat penyertaan demi penyertaan yang hebat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan Pak Maksan. Terima in the name of Jesus. Terima itu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin, 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 amin. Terima kasih. Tuhan berkati, Pak. Tuhan berkati, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sama. Ada yang namanya ada yang namanya Romeo India Alpha Whiskey Alpha Tango India, Riyawati. Ada Bapak. Ibu Elmi Riyawati. Buka mic, buka kamera. Ibu Elmi Riyawati. Ibu Elmi. Silakan buka mic. Shalom Ibu Elmi. Namanya Ibu Elmi ya Bu ya? Iya. Oh, okay. Nama tengahnya Riyawati. Oh, yes. Ya. Saya cukup hafal nama-nama mereka yang saya suka menghafal nama mereka. Oke, kita panggil aja 3 kali Ibu. Kita pakai prinsip Samuel dipanggil Tuhan 3 kali kemudian split ya. Baik, 1 Ibu Elmi. Tolong yang lain, tolong telepon Ibu Elmi. Kalau split tolong yang lain. Ya. Baik, Ibu Oli, saya kehilangan telepon. momentum. Ya. Tolong telepon Ibu Elmi sekarang. Ibu, kalau sampai tidak masuk berarti dia kita, memang ya kita ke yang lain. Kita ke yang lain yang Tuhan sakit bicara. Kepala tadi lain. dia. Ya. Baik, puji Tuhan. I know. Ya. Ada Ibu Marta di sini. Ada. Ibu Marta, buka mic dan dari Timika ini Bapak. Wow. Ibu Marta buka mic dan kamera. Wow. Ibu Marta. Ya. Marta ya. Bapak. Malam. Ibu adalah seorang wajahnya gelap dan pendoa. Gelap. Ibu dengar ya. Ya sudah jelas sekarang. Ibu Marta, saya sudah lihat Ibu dengan jelas. Ya, sudah jelas. Ya, Ibu dengar, Ibu adalah seorang pensyafaat dan pendoa. Ya. Bisa dengar suara saya? Kurang, saya kasih besar dulu. Baik, Bapak. Baik, Bapak. Ya, Ibu dengar. Tutup mata dengar, tutup mata dengar. Iya, Tuhan Pak. panggil Ibu menjadi seorang pensyafaat dan pendoa. Oh, amin. Haleluya. Ibu punya hati yang care dengan begitu banyak orang. Oh, haleluya. Sekalipun Terima kasih, Tuhan. Ibu dapat feedback yang tidak baik ketika Ibu memperhatikan orang lain. Oh, haleluya. Ibu berkurang. Terima kasih, Tuhan. Yang Ibu dapatkan adalah hal-hal yang menyakiti hati. Oh, haleluya. Tapi panggilan pelayanan Ibu adalah panggilan untuk Ibu menolong. Care oh, for the sick. Haleluya. Ya, benar. Haleluya. Orang sakit. Haleluya. Dan memperhatikan orang-orang miskin. Oh, Tuhan akan memberkati engkau. Amin. Dalam tahun ini Tuhan akan kirimkan 2 orang. 2 orang ini adalah 2 orang. Ibu suaranya dikecilkan.
Dengar, Pak. Satu Haleluya. laki dan satu laki, Ya. satu perempuan. Ibu Ya. Marta. Dua pengusaha Pak. ini akan tolong dan mereka akan mensupport ibu dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada ibu. Oh, Untuk amin. ibu menolong orang-orang yang tidak mampu. Oh, One ya, day, amin. satu saat nanti ibu akan punya yayasan sendiri. Yayasan ibu ini akan menolong orang-orang yang tadinya tidak bisa jadi bisa. Yang tadinya tidak bisa sekolah, kemudian mereka sekolah. Kemudian mereka menemukan potensi. Tuhan menunjukkan kepada saya bahwa ibu mengangkat orang-orang yang lemah. Panggilan pada Matius pasal 25. Ibu pergi ke jalan-jalan, ibu pergi ke lorong-lorong, dan ekbalo, bahasa Yunaninya itu memaksa mereka, karena mereka membutuhkan pertolongan, dan selama ini tidak ada orang yang mengulurkan tangan kepada mereka. Tapi ketika ibu datang dengan compassion, ibu datang dengan mercy, maka mereka merasa seperti ada tangan Tuhan yang menolong mereka, membalut mereka. Tuhan akan menjaga engkau. Beberapa kali engkau punya pengalaman-pengalaman masa lalu yang membuat ibu begitu trauma untuk ibu berjalan, sehingga ibu untuk melangkah, setan selalu mengintimidasi ibu, kamu pasti gagal, nanti orang bilang apa, orang akan bilang ini untuk kamu. Hari ini ibu dengarkan ini, bahwa setan mencoba menghentikan langkahmu dengan intimidasi. Tapi aku telah memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Ketika ibu memperhatikan arah tujuan, guidance, maka engkau tidak akan tersesat. Setiap hari ketika ibu bangun, ibu harus tahu itu adalah hari yang baru bagi ibu. Ibu harus menaruh Tuhan di depan ibu, karena itu adalah menit, jam yang belum pernah ibu lalui. Ibu harus mengikuti arahan dan guidance-nya Tuhan supaya ibu berhasil. Seperti Yosua menaruh tabut di depan, gambaran Kristus di depan. Karena jalan yang dia lalui adalah jalan-jalan yang baru. Ibu akan sampai di Kanaan ibu, dan akan membawa orang-orang yang ada bersama dengan ibu sampai di Kanaan. Kanaan memang bukan sorga, tapi Kanaan adalah potensi maksimal mereka ditarik untuk mereka melihat kemuliaan Tuhan. Ibu harus banyak duduk di kaki Tuhan, dan tetap jaga hati ibu supaya tidak terluka, tidak mudah kecewa, tapi tetap terjaga. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Aku lepaskan anugerah Tuhan ini bagi Ibu Marta. Terima itu dalam nama Yesus. Ibu angkat kedua tangan ibu, dan pejamkan mata ibu. Urapan Allah sedang turun bagi Ibu Marta saat ini. Anugerah Tuhan sedang turun bagi Ibu Marta saat ini. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus, api kuasa Allah turun. Terima itu. Terima dalam nama Yesus. Terima itu dalam nama Yesus. Terima itu dalam nama Yesus. Kekuatan Tuhan berikan kepada Ibu Marta. Terima dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Ada yang namanya Mama India, Mama India. Orang ini ada di Sumatera, bukan Sumatera Selatan, tapi ada di Sumatera Barat. Ada di Kota Padang. Tolong. Ada di Padang. Namanya Ibu Mimi, silakan. Ibu Mimi, apa Ibu di Padang? Iya. Ibu tinggalnya di Padang? Iya. Padang itu Sumatera apa, Ibu? Sumatera Barat. Sumatera Barat. Oke. Confirm. Ya. Ibu diam, pejamkan mata. Perut kanan bawah Ibu baik-baik saja. Hah? Bisa dengar suara saya? Tolong Sedikit. suaranya handphone Ibu yang nih. Setiap kali Ibu dengar suara, Ibu belajar ini apa yang Ibu dengar ini adalah perkataan-perkataan profesi, perkataan-perkataan buatan. Dan perhatikan, dengar baik-baik, kalau dicatat, saya lihat ini direkam. Ya. Ibu punya problem dengan... Direkam, Pak Luther. Ibu punya problem dengan perut kanan bawah Ibu yang sering bermasalah. Dan gimana? Tunggu dulu. Ibu punya... perut kanan bermasalah. Oh iya. Ibu kadang-kadang aja. Ibu nggak usah tanggapi saya. Ya. Ibu diam. Ibu dengarkan saya dengan lagi baik. berdoa untuk Ibu. Saya mau... Ibu hanya dengar saja. Ya. Ibu pejamkan mata, dengar saja. Waktu ini adalah waktu di mana Ibu banyak bersaat teduh dengan Tuhan. Banyak diam di kaki Tuhan. Karena kekuatanmu terbatas.
Kemampuanmu terbatas, entah dalam keuangan, entah dalam pikiran, pengalaman sangat terbatas. Semua yang ibu punya ketika ibu bawa ke kaki Tuhan, semuanya minus. Tapi ketika ibu mengandalkan Tuhan, maka Tuhan sanggup merubah minus menjadi plus. Hari-hari ini, tidak ada orang yang bisa tahu isi hati ibu. Ibu ini seorang pemikir, tapi juga seorang administratornya Tuhan. Ibu juga punya problem selalu dengan masalah di kepala ibu yang sering sakit. Tapi Tuhan berkata begini, bahwa keadaan ibu baik-baik saja. Ketika ibu duduk menanti-nantikan Tuhan, menurut Yesaya 40 ayat 31, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, berjalan tidak menjadi lesu, berlari tidak menjadi lelah. Jadi ketika ibu menanti-nantikan Tuhan, itu bukan orang yang kalah, tapi ibu akan mengalami percepatan. Dari ibu berjalan kepada berlari dan berlari kepada terbang. Sebab terjadi change your strength, pertukaran kekuatan. Dan ketika ibu duduk di kaki Tuhan, dan banyak berdoa, maka ibu akan dapat tuntunan, arahan, guidance, penyertaan dari Tuhan. Jangan andalkan kekuatan ibu, sebab kalau ibu andalkan kekuatan ibu, menurut Yeremia 17 ayat yang kelima, kita adalah orang yang terkutuk. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, kita orang yang diberkati Tuhan, menurut Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Hari ini hamba berdoa kepada Ibu Mimi, supaya dia mengalami terobosan, kekuatan, anugerah, kasih karunia, Tuhan turun atas hidupnya. Untuk dia melihat perkara-perkara hebat, perkara-perkara ajaib, yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Tuhan nyatakan atas hidupnya. Dalam nama Yesus, anugerah Tuhan aku lepaskan kepada Ibu Mimi. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Satu lagi. Hotel Alfa, Romeo, Ego, Fanta, Alfa. Harefa. Adakah yang nama Harefa? Ada. Ibu Novida Harefa. Iya, hadir, Pak. Dari Shalom, Pak. mana, Ibu? Shalom. Saya orang Nias, Pak, tapi saya tinggal di Tangerang bersama suami. Ibu aslinya dari mana? Saya dari Medan, orang tua dua-duanya orang Nias, Pak, Harefa. Jadi Sekarang aslinya itu dari mana? Aslinya dari mana? Medan, Pak. Medan. Oke, kalau saya asli dari sorga, lahirnya di Ambon. Oh, Ibu asli baik, dari sorga, lahirnya Yes. di Nias ya. Karena warga negara kita warga negara kerajaan Allah. baik. Jadi kalau ditanya aslinya dari mana? Asli dari Yes. sorga, lahir Nias, lahir Medan, lahir Ambon, lahir Jakarta, lahir Surabaya. Betul? Baik. Karena di KTP kita kan nggak ada asli, ya. Nggak ada aslinya dari mana? Yang ada tempat tanggal lahir. Makanya saya tanya, aslinya dari mana? Bukan lahirnya di mana. Ya, Ibu nama lengkap Ibu siapa? Novida Harefa. Harefa. Wow. Ibu akan diberikan Tuhan karunia penglihatan, vision. Dan banyak kali karunia penglihatan itu ada dalam pikiran ibu, seperti puzzle. Datangnya tuh sepotong-sepotong. Ketika ibu lihat seseorang, ibu tuh langsung tuh bisa tahu gitu ya. Beberapa kali ibu alami itu. Orang ini begini ya, orang ini begini, orang ini begini. Ada kalanya ibu bingung dengan diri ibu sendiri. Tapi itu yang disebut dengan karunia marifat dan karunia pengetahuan. Ibu harus pertajam itu, dan ibu harus kumpul dengan orang-orang yang punya karunia yang sama, yang namanya asosiasi. Ibu harus belajar dari hamba-hamba Tuhan yang bergerak dengan karunia yang sama, supaya ada ekspresi karunia yang ditambahkan untuk ibu. Karena setiap kali Tuhan memberikan karunia, maka tujuannya adalah untuk equip the saint, membangun tubuh Kristus, memperlengkapi orang-orang kudus. Tujuannya adalah memperlengkapi seluruh tubuh Kristus, bukan untuk membangga-banggakan diri, tidak. Tapi Tuhan memberikan karunia ini kepada ibu supaya ada arahan, ada guidance, ada tuntunan. Ibu tidak mudah tertipu dengan apa yang dunia tawarkan, keputusan-keputusan salah. Karena Tuhan akan beritahukan itu nomor satu di pikiran ibu tanpa rekayasa. Jadi kepada sesuatu datang langsung tiba-tiba muncul pang. Maka ibu nggak boleh mengikuti perasaan. Ibu harus mengikuti arahan Tuhan.
Karena kalau ibu mengikuti perasaan, maka kerugiannya banyak, entah itu material, waktu, atau tenaga, atau pikiran. Tapi kalau ibu mengikuti arahan Tuhan, sekalipun ada tantangan, selalu ada jalan keluar. Ketika ibu melakukan ini dengan benar, latih karunia itu perlu dilatih, diasah, lama-lama jadi tajam, seperti sebuah batang besi. Kalau tidak diasah, maka dia cuma sebuah batang besi, nggak bisa buat apapun. Tapi kalau dia diasah, dia bisa jadi pedang, dia bisa jadi pisau yang tajam, bisa dipakai untuk memberi makan banyak orang dengan pisau itu, yang bisa memotong daging, memotong sayur, dan yang lainnya. Demikian juga ibu akan jadi berkat bagi banyak orang dengan karunia ini. Karunia ini seperti Tuhan berikan kepada Daniel, seperti Tuhan berikan kepada Yusuf, demikian Tuhan berikan kepada engkau. Ibu harus banyak duduk dekat dengan Tuhan, banyak bergaul dengan Tuhan, banyak merenungkan firman Tuhan, banyak haga. Haga itu merenungkan, bahasa Ibraninya, memikirkan, kemudian ibu memperkatakan, mendeklarasikan, dan menyanyikan firman Tuhan. Ketika masalah datang, jangan terkontaminasi. Masalah datang, ibu harus memilih tinggal dalam firman. Maka ibu akan dapat guidance dan arahan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan untuk ibu. Ibu Hareva, ibu Novida Hareva. In the name of Jesus, terima karunia itu. Kekuatan Tuhan berikan kepada engkau. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, terima Puji kasih. Tuhan. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Puji Tuhan. Sampaikan firman-Mu Tuhan. Kami percaya malam ini firman-Mu berkuasa dan firman-Mu pribadimu sendiri. Kami terima in the name of Jesus, kami berdoa haleluya. Amin. Amin. Terima kasih untuk Ibu Oli yang hubungi saya. Saya lupa waktu itu yang pertama. Bapak siapa ya Ibu Oli ya? Bapak Geri sama Timbang. Bapak Geri sama Timbang. Oh, Pak Geri ya. Pak Geri yang hubungi saya. Ya, Pak Geri adalah suami daripada Ibu Novida Hareva. Oh, yang tadi. Ya. Wow. Oke. Tuhan sangat tahu ya. Dan terima kasih Ibu Oli, kita ketemu di sini dan Bapak Ibu semua. Ada beberapa yang saya kenal yang ikut bersama-sama saya. Ada beberapa yang juga baru. Kalau KF itu apa ya Ibu Oli ya? Yang di depan saya lihat ada tulisan KF adalah Kingdom. KF itu adalah Kingdom Family. Kingdom Family. Yes. Oke. Ministry. Oh, gereja. Our ministry gereja is namanya Kingdom Family. Ini interdenominasi. Oke, I know. Makanya namanya sama dengan gereja yang saya gembalakan, Christ Kingdom Family. Yes. Ya, makanya gereja saya namanya GBI CKF, Christ Kingdom Family. Ya, tapi ini KF, ya Kingdom Family. Oke, keluarga kerajaan Allah. Puji Tuhan. Allah. Dan kalau kita bicara tentang kerajaan, maka kita nggak bicara lagi tentang gereja. Ya, sebab skop kerajaan itu lebih luas daripada skop 4 sisi gedung. Kalau kita bicara tentang kerajaan, berarti kita bicara tentang dominion. Kita bicara kerajaan, berarti kita bicara tentang otoritas, dunamos. Kita bicara kerajaan, berarti kita bicara tentang lifestyle kerajaan, budaya kerajaan. Kita bicara tentang ekonomi kerajaan Allah. Kita udah nggak bicara lagi tentang denom itu cari nama, denominasi itu artinya cari nama. Makanya kalau gereja dengan gereja, saya sekalipun gembala, tapi saya bicara tentang All Saints Movement, pergerakan semua orang kudus. Saya sudah tidak bicara lagi tentang superstar, sudah tidak bicara lagi tentang Superman karena Superman is dead. Ini waktunya kita bicara tentang super team, ya. Super team, kalau super team obat tambah darah, tapi kalau super team adalah kita bicara tentang mentality, ya, Kingdom of God. Itu bicara tentang sebuah mentalitas kerajaan Allah. Mentalitas kerajaan Allah itu tidak merasa tersaingi, karena semua kita dipanggil dalam tubuh Kristus dengan fungsi masing-masing. Dan saya juga tahu bahwa ketika saya dipakai oleh Tuhan, dalam tanda-tanda sign and wonders, dalam profesi, dalam karunia-karunia, saya tahu bahwa saya ini cuma kacungnya Tuhan. Bahwa semuanya karena Tuhan, bukan karena saya. Ya, ada begitu banyak hal yang Tuhan kerjakan, dan saya sangat sadar diri bahwa saya anak petani, ya, saya lahir di Ambon,
Mama saya masih jualan di pasar 75 tahun. Saya sangat tahu diri, tapi hari ini 5 bersaudara kami semua, kami melayani Tuhan. Dan itu semua God's favor and fine favor. Dan saya tidak malu menceritakan itu. Bahwa kita nggak bisa pilih dari mana kita lahir, dari suku mana kita lahir, dari kandungan mana kita lahir. Kita nggak bisa pilih warna kulit, warna mata kita. Tapi yang saya tahu bahwa sejak dari dalam kandungan ibu kita, Tuhan telah memilih kita dengan rancangannya, dengan tujuannya. Nah ini dulu, kita bold ini, kita taruh ini dalam roh kita, bahwa Tuhan nggak lihat dari latar belakang mana. Saya tadi dengar Pak Dodi memuji Tuhan. Saya katakan ini malaikat kosong di sorga, ya. Ini kosong di sorga. Semuanya turun, ya. Semuanya turun di KKR, di follow up sahabat Indonesia ini. Semuanya turun di sini, ya. Nah saya percaya begini bahwa dia adalah raja. Dan kalau kita bicara tentang kingdom, maka Bapak Ibu harus siap begini. Bahwa semua yang kita punya itu bukan milik kita, itu milik sang raja. Kalau kita bicara tentang kingdom, ya kerajaan Allah beda dengan namanya sistem kerajaan, berbeda dengan republik atau beda dengan monarki. Ya. Kerajaan yang masih eksis di dunia ini adalah UK, United Kingdom, dengan Commonwealth-nya. Dan kita lihat bahwa dikatakan begini, Commonwealth atau United Kingdom adalah bekas dari era jajahan Inggris. Dan ketika mereka diduduki, maka raja itu menaruh gubernur di sana sebagai perwakilan mewakili raja. Dan kesejahteraan rakyat itu adalah kemuliaan raja. Dan apa yang mereka punya adalah milik raja. Kalau kita bicara tentang kingdom. Makanya Bapak Ibu perhatikan dengan baik-baik begini. Bahwa ketika kita bicara tentang kingdom of God, maka Bapak Ibu harus tahu begini, semua yang kita punya itu milik sang raja. Hanya dipercayakan kepada kita sebagai pengelola. Amin. Jadi kita ini cuma pengelola, kita ini manajer, bukan owner. Amin. Nah, kalau kita tahu batasan ini, hidup kita enak. Kita nggak merasa memiliki. Bapak Ibu, kalau amin, Bapak Ibu tulis di kolom komentar, amin 5 juta triliun kali. Kalau amin 1-2 kali itu pelit dan medit. Ya. Amin 5 juta triliun kali. Tulis di kolom komentar. Nanti kalau ada amin, tulis itu haleluya, jangan cuma 1-2 kali, tapi amin 100 juta triliun kali. Kasih ke Tuhan yang terbaik. Amin. Jangan kasihnya pas-pasan, saudara, ya. Ya, itu ada puji Tuhan, ya. Ibu Yuliana, amin 5 juta triliun kali. Ya. Jadi orang Kristen yang punya hati seluas samudra, jangan cuma besarnya seperti mulut botol. Jangan besarnya seperti mulut ember. Terlalu kecil. Harus hatinya seluas samudra. Jadi ketika orang berbuat salah, mudah lupa. Ketika Bapak Ibu berbuat baik pun, Bapak Ibu masih punya kelimpahan. Jangan ingat kebaikan kita, tapi ingat bahwa semua karena kasih karunia Tuhan. Ketika hidup kekristenan seperti itu, saya percaya bahwa kita akan membawa influence. Kita akan membawa breakthrough. Ingat bahwa Tuhan kita disebut dengan Baal Perasim, Allah yang menerobos. Tapi malam hari ini saya ingin share sesuatu kepada kita. Di tengah-tengah situasi yang selama ini yang sedang terjadi secara all nations di seluruh dunia. Ya. Dan saya mau bold ini dulu pertama kali. Berhenti bicara tentang COVID-19. Berhenti bicara tentang ketakutan. Bapak Ibu lahir ditentukan untuk musim ini oleh Tuhan. Ulangi ya. Kita lahir hidup hari ini ditentukan musim ini oleh Tuhan, dan Tuhan tahu bahwa kita kuat menjalaninya, kita bisa menghadapinya, dan kita bisa menang di atasnya. Karena itu jangan besar-besarkan masalah. Besar-besarkanlah nama Tuhan. Sebab menurut Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-12, 11, dan 12 berkata, dia nama di atas segala nama, dan raja di atas segala raja. Yesus nama di atas segala nama. Bapak Ibu boleh sebutkan nama masalah, nama sakit penyakit, nama virus, dan saya akan taruh satu nama di atas semua masalah itu, namanya nama Yesus. Haleluya. Lalu kita mau takut apa kalau Yesus nama di atas segala nama? Haleluya. Name of above all names. Dia adalah nama yang wow. Nama itu ditakuti oleh saya. Tapi malam ini saya ingin
berbicara tentang Yesus dalam perjanjian lama yang diambil figurnya oleh Yosua. Yesua itu sama dengan Yesus. Yosua, Yustus punya arti nama yang sama, yaitu Jehovah is salvation. Allah adalah keselamatan. Mari kita lihat firman Tuhan dulu. Kita lihat firman Tuhan. Nanti lama-lama orang bilang, ini Pak Pendeta khotbah nggak ada ayat firmannya. Ya. Semua yang diomongin firman Tuhan. Nah, kita baca firman dulu ya. Yosua pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat 18. Yosua pasal pertama, ayat pertama sampai ayat yang 18. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah. Sekarang seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti... Sorry. Tiba-tiba kepindah ini. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun, Libanon yang di sebelah sana sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah Kanaan, tanah orang Het, sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerah. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Moses, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan, dan perintahkanlah kepada bangsa itu, demikian sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini, untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allah kepadamu untuk diduduki. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, kepada suku Manasye yang setengah itu, berkatalah Yosua demikian, ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu, kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu, dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu, di seberang sungai Yordan. Tapi kamu semua pahlawan yang gagah perkasa, haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata, dan haruslah menolong mereka sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga. Dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa hamba Tuhan itu kepadamu di seberang sungai Yordan di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau, seperti ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Bapak Ibu, kalau perhatikan ayat demi ayat ini baik-baik, maka kita lihat bahwa ini merupakan sebuah pesan penting yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yosua sewaktu dilantik menggantikan Musa. Kalau Bapak Ibu perhatikan seluruh perjanjian lama kita, ditulis dengan Tuhan itu huruf besar semua. Sebenarnya itu YHWH. Tapi orang Israel nggak bisa sebutkan YHWH. Mereka kemudian ganti nama dengan Adonai. Adonai adalah Tuhan Maha Besar. Atau mereka pakai El Shaddai. Atau pakai Elohim. Nanti kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam perjanjian baru, tulisannya T-nya besar, semua belakangnya kecil, itu adalah Kurios. Kurios adalah penguasa tunggal. Haleluya. Dan firman Tuhan ini begitu penting kepada Yosua.
Dan Yosua, Bapak Ibu tahu bahwa dia memulai karirnya sebagai pelayan Musa. Dia memulai karirnya sebagai kacungnya Musa. Bapak Ibu, ya orang yang memulai pelayanan, mulai dengan melayani seperti Yosua, mulai dengan menjadi hamba lebih dulu. Ketika Tuhan Yesus turun ke muka bumi, Alkitab berkata dalam Filipi pasal yang kedua, Filipi pasal yang kelima, dia mengambil rupa seorang hamba. Amin. Dan menjadi sama dengan manusia. Kalau kita perhatikan Alkitab ada 3 jenis hamba. Pertama adalah hamba yang dapat dipercaya. Hamba yang dapat dipercaya adalah hamba Abraham yang bisa menaruh tangan di pangkal paha tuannya dan mengambil sumpah untuk membawa seorang istri bagi anaknya Ishak. Tapi ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus bicara tentang hamba upahan. Keluar jam 9 pagi, masuk jam 5 sore, dapat 2 peser atau 1 duit. Itu adalah hamba upahan. Hamba yang ketiga adalah doulos. Itu hamba yang paling rendah. Hamba ini punya pikiran, punya nafas, punya perasaan, tapi yang gak dimiliki hamba ini adalah, tidak dimiliki hamba ini adalah dia tidak boleh memiliki kehendak. Kehendak dia harus menjadi kehendak tuannya. Nah, ketika Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini, dia tidak mengambil rupa seorang hamba yang dapat dipercaya, dia tidak mengambil rupa seorang hamba upahan, tapi dia mengambil rupa seorang hamba yang bernama doulos, yaitu punya pikiran, punya perasaan, tapi nggak punya kehendak. Semua kehendak Yesus adalah kehendak Bapa. Dan Tuhan mau saudara dan saya melayani juga dengan tipikal seperti ini. Kalau kita bilang kita anak raja, tapi harus berhati hamba, punya pikiran hamba. Amin. Tapi kita adalah my son and my daughter. Kita adalah pangeran dan putra-putrinya Tuhan. Dan Yosua memulai pelayanannya sebagai pelayan Musa. Keluaran 24 ayat 13, nanti Bapak Ibu lihat di sana. Yosua memulai pelayanannya sebagai hamba daripada Musa. Saya terjemahkan sebagai kacungnya Musa. Dan ia juga orang kepercayaan Musa. Saat Musa menerima 10 perintah Allah, selama 2 kali Yosua ada di sana. Kalau Bapak Ibu baca baik-baik dalam Keluaran pasal 32 dimulai, Alkitab berkata pertama kali Musa menerima 2 loh batu. Alkitab berkata begini, bahwa tidak ada satu orang pun yang diizinkan masuk kecuali Moses. Ternyata Yosua ada di situ. Siapa yang berani menyentuh gunung itu mati. Bahkan binatang pun tidak boleh mendekat. Tapi Yosua ada di sana ketika dia melihat tangan Tuhan sendiri menulis di atas 2 loh batu 10 perintah Allah. Wow. Dia menjadi orang kepercayaan. Bapak Ibu dengar baik-baik ya. Ada begitu banyak imam. Ada begitu banyak hamba Tuhan. Tapi Tuhan sedang mencari hamba Tuhan yang dapat dipercaya. Bukan cuma imam, tapi imam kepercayaan. Bapak Ibu tulis di situ. Tuhan bukan cuma cari imam, tapi Tuhan cari imam kepercayaan. Dan imam kepercayaan harus terbukti. Harus dilihat dari hal-hal yang dia bangun, dari kesetiaan dengan hal-hal kecil. Dia tidak terkontaminasi, tidak merasa dia rendah, tapi dia tahu bahwa itu adalah panggilan pelayanan. Dia tidak malu memulai dari pelayanan hal-hal kecil, tapi dia melakukan dengan setia. Amin. Dan saya percaya begini, bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang buta. Tuhan selalu punya waktu yang tepat untuk mengangkat dan mempromosikan Yosua. Saya ingat 30 tahun yang lalu, saya masih anak muda yang melayani di youth. Kemudian ketika itu gereja belum ada, kami masih pindah-pindah. Dan kami mulai mengikuti teman-teman senior-senior kita yang bongkar alat musik. Ikut gulung kabel, ikut angkat alat musik, naik sampai ke lantai 4 gedung BRI tanpa ada lift barang, saudara. Mikul lewati meja-meja kantor itu. Bawa meja-meja gede itu hari Sabtu ketika kita selesai youth, bawa ke atas. Sambil nyanyi, kerja buat Tuhan, terlalu manis. Wow, sambil nyanyi, sambil angkat. Saya beritahukan kepada Bapak Ibu. 15 tahun kemudian, semua kami yang angkat alat, yang gulung kabel itu jadi hamba Tuhan, jadi gembala. Jadi kalau kita kumpul, kita selalu berkata begini, ingat nggak?
kita ini dulu dari gulung-gulung kabel. Tuhan itu perhatikan kita. Nggak dikasih nasi bungkus sama gereja. Kita hanya melayani karena cinta Tuhan, tapi Tuhan nggak pernah berhutang. Berikan air 1 gelas kepada seorang hamba Tuhan. Seorang nabi, kamu dapat upah nabi. Kepada seorang rasul, kamu dapat upah rasul. Kepada hamba-hamba Tuhan, kepada imam kepercayaan, kamu dapat upah imam. Saya nggak lihat amin 100 juta triliun kali tulisannya di sini. Anda terpana, saya juga terpukau. Haleluya. Tuhan punya waktu yang tepat untuk mengangkat dan mempromosikan Yosua. Setelah menunggu 40 tahun, kini gilirannya untuk dia bersaksi, untuk dia beraksi. Dan Tuhan menunjukkan kesetiaan Yosua, di mana 40 tahun dia bersedia menjadi orang kedua dari di bawah Moses. Wow, nggak mudah loh Bapak Ibu. Sekarang ini orang mulai merasa ketika diurapi sedikit, mau lebih daripada gembalanya. Diurapi sedikit, mau lebih daripada pendetanya. Saya pernah alami dalam gereja lokal. Ada salah satu orang yang kami latih, ketika dilatih mulai berkarunia, mulai dipakai, menumpangkan tangan, kesembuhan terjadi, mulai bernubuat, mulai ini, lalu akhirnya dia buat kelompok kecil sendiri. Ketika dia buat kelompok kecil, buatnya hari Minggu, di mana orangnya sendiri saya tunjuk menjadi orang kepercayaan saya. Orang nomor 3 kepercayaan saya. 1 tahun baru saya dikasih tahu, dan ketika saya tahu setelah selesai ibadah pertama, saya langsung pergi, dan mereka lagi ibadah, ketika saya sampai, dia lagi khotbah, dia lihat saya langsung, saya serahkan ke Pak Gembala. Terus saya tanya begini, ini mau dibuat gereja, kalau mau dibuat gereja nggak apa-apa. Saya akan jadi gembala pembina saudara. Karena ini juga beritakan firman. Tapi secara organisasi, gereja adalah organisasi. Gereja itu punya 4 arti. Gereja adalah organisme. Makanya gereja yang am itu bahasa Yunani. Yang artinya gereja itu pribadi. Gereja itu pribadi menurut 1 Korintus 3, 16, 17, 1 Korintus 9, ayat 19. Atau Korintus 6 ayat 19 dan 20, gereja adalah pribadi, gereja adalah orangnya. Gereja yang kedua adalah gereja adalah organisasi. Yang ketiga, gereja adalah gedung fisik. Dan keempat, gereja adalah universal. Kita adalah tubuh Kristus. Jadi kalau orang bicara gereja hanya cuma sebatas fisik, masih ada 3 arti gereja. Jadi kalau kita bicara gereja harus bicara 4 hal ini. Gereja adalah pribadi, organisme, gereja adalah organisasi, gereja adalah bangunan fisik, dan gereja adalah gereja universal, tubuh Kristus. Setelah menunggu 40 tahun, gilirannya Yosua beraksi. Yesus menunggu berapa lama? 30 tahun, di bawah asuhan daripada Maria dan Marta. Dia Tuhan, dan Raja di atas segala raja. Pilih menjadi orang kedua daripada Musa. Dan Bapak Ibu perhatikan ada perbedaan gaya kepemimpinan antara Musa dan Yosua. Bapak Ibu tahu Musa adalah tipe pemimpin bergaya diplomat. Political diplomasi leader. Itu gaya kepemimpinan daripada Musa. Gaya kepemimpinan ini akan menampilkan apa? Yang sabar. Mau mendengar keluh kesah, bersedia berunding. Itu adalah gaya kepemimpinan daripada Musa. Sedangkan Yosua memiliki tipe kepemimpinan, yaitu military leader. Pemimpin militer yang tegas dan tanpa tawar-menawar. Dan saya percaya bahwa kedua gaya kepemimpinan ini diperlukan di dalam gereja lokal, diperlukan di dalam tubuh Kristus, sesuai dengan tuntutan situasi yang dialami oleh umat Allah. Saat saudara dan saya ada dalam padang gurun, dalam masalah, dalam persoalan, dalam tekanan, dalam pergumulan hidup, carilah pemimpin yang bertipe Musa. Sabar, mau mendengarkan nasihat, mau arahkan saudara, terus saudara 40 tahun Musa lakukan itu. Haleluya. Saat di padang gurun kepemimpinan Musa dibutuhkan, tapi saat mau merebut tanah Kanaan, tipikal Yosua yang paling cocok. Saya beritahukan kepada Bapak Ibu. Saya beritahukan kepada Bapak Ibu. Yesus membawa kita sampai ke belakang tabir.
Itu apa yang tidak dapat dilakukan oleh Musa. Yesus lakukan itu. Dan Yesus adalah tipikal Yosua perjanjian lama. Yesua. Hamasiah. Yesus Kristus. Saya beritahukan kepada Bapak Ibu bahwa gaya kepemimpinan Musa hanya bisa membawa Anda bertahan sampai di padang gurun. Tidak bisa membawa Anda sampai ke tanah Kanaan. Tapi gaya kepemimpinan Yosua bisa bertahan di padang gurun, bisa juga membawa Anda sampai ke tanah Kanaan. Saya nggak lihat amin 200 juta triliun kali. Wow. Haleluya. Makanya Alkitab berkata begini, berkali-kali Tuhan berkata dalam Yosua 1 ayat 1:18, harus kuat, harus teguh hati. Kamu harus kuat dan jangan tawar hati. Harus kuat, harus kuat. Kenapa? Karena memang Yosua sangat tahu diri bahwa dia kacung. Sekarang dia harus disejajarkan dengan orang yang sangat-sangat punya influence pengaruh yang luar biasa, yaitu Musa. Kenapa kita harus kuat dan teguh hati di tengah-tengah situasi hari-hari ini? Ada beberapa hal utama. Kenapa Allah Tuhan berulang kali berpesan kepada Yosua agar kuat dan teguh hati ketika memasuki Kanaan. Yang pertama adalah tantangan di depan bisa menciutkan nyali. Kalau lihat situasi yang terjadi hari-hari itu, kekuatan militer lawan lebih mapan dari bangsa Israel. Bangsa Kanaan, penghuni Kanaan lebih peradaban kemiliterannya lebih maju dari Israel. Israel bangsa budak, keluar tergesa-gesa, pasti punya persiapan kemiliterannya terbatas. Sementara Israel tanpa persenjataan yang memadai. Mereka tidak memiliki kereta perang, perahu, apalagi untuk perahu yang bersiap menyeberangi Yordan. Saya sudah ke Israel 3 kali. Dan berkali-kali guide selalu berkata, pada masa dulu diperkirakan lebarnya sungai Yordan itu 1 kilo, berarti 1000 meter. Dalamnya 40 meter, berarti sedalam Laut Jawa. Sekarang lebarnya 40 meter, dalamnya kurang lebih 5 sampai paling dalam mungkin 10 meter. Jadi persempit. Jadi bayangkan ketika Yosua mau menyeberangi satu sungai Yordan yang sedang meluap, berarti airnya lebih tinggi daripada 50 meter. Mereka nggak punya perahu. Kenapa Yosua tawar hati, kecut hati? Dan kenapa Tuhan berulang kali berkata begini, kuatkan hati. Dibutuhkan keteguhan hati dan keberanian ekstra untuk melangkah. Sebab tantangan di depan mereka itu menciutkan nyali. Dan Bapak Ibu perhatikan begini, generasi pengecut yang suka bersungut-sungut karena tahu diri bahwa persiapan mereka tidak sebagus persiapan daripada orang-orang Kanaan. Mereka bersungut-sungut minta kembali ke Mesir. Apa yang terjadi? Mereka mati di padang gurun. Dan jumlah mereka diperkirakan kurang lebih 3 juta orang. Diputar selama 40 tahun, mati di padang gurun. Pada jalan antara Mesir sampai Kanaan, kurang lebih 13-14 hari. Kalau jalan kaki. Ini 40 tahun. Karena suka bersungut-sungut. Salah satu dosa Mesir adalah dosa suka sungut-sungut. Hujan kok hujan lagi, panas lagi. Ya. Sukanya bersungut-sungut. Kenapa, saudara? Kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, kekuatan militer lawan lebih kuat dari mereka. Yang kedua, ada sungai Yordan yang mesti diseberangi. Sementara dari pihak Israel, tidak ada perahu, bahkan getek pun nggak ada. Rakit dari bambu pun nggak punya. Mungkin hari ini Bapak Ibu datang dan Bapak Ibu katakan begini, saya nggak punya persiapan, saya rasanya nggak punya pengalaman, saya nggak punya kekuatan, rasanya semua yang saya punya nggak bisa nolong saya dalam situasi ini. Saya beritahukan kepada Bapak Ibu, selama ada Tuhan bersama dengan kita, maka Bapak Ibu akan melihat terobosan demi terobosan, pimpinan yang sangat jelas. Selama Bapak Ibu selalu yakin bahwa Tuhan Dia adalah my king kita, King of Kings, maka kesejahteraanmu ditentukan oleh Sang Raja. Sebab Sang Raja menghendaki Anda dan saya sejahtera.
Dia tidak mungkin menghancurkan kita. Problemnya adalah begini, ketika Tuhan tidak menemukan iman, maka itu problem. Tapi ketika Tuhan menemukan iman, maka yang tadinya tidak mungkin, jadi mungkin. Dia merubah padang gurun menjadi kebun buah-buahan, padang belantara menjadi sumber mata air. Ketika ada iman di situ. Iman dalam kerajaan Allah itu dihitung sebagai mata uang. Artinya Bapak Ibu di dunia ini boleh punya uang banyak, tapi ketika Bapak Ibu nggak punya iman, di dalam kerajaan Allah Bapak Ibu miskin melarat. Makanya Bapak Ibu perhatikan baik-baik ya. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ketika Tuhan Yesus melihat orang lumpuh itu punya iman, maka Tuhan Yesus nggak doakan tumpang tangan, nggak kucak-kucak rambutnya, nggak ada. Langsung Tuhan bilang, nih berjalanlah, karena dia udah punya iman. Dia sudah punya mata uang. Nah, problem dalam orang Kristen adalah begini. Kita bilang kita orang percaya, tapi sesungguhnya kita mempraktekkan kehidupan yang kurang percaya. Saya nggak mau bilang Bapak Ibu tidak percaya. Karena ada tiga jenis orang yang berdiri di hadapan Tuhan. Tidak percaya, kurang percaya, percaya. Murid-murid berkali-kali dibilang Tuhan Yesus, hai orang-orang yang kurang percaya. Sungai Yordan adalah tantangan yang mesti diseberangi. Mereka nggak punya fasilitas. Nggak punya getek, nggak punya perahu. Mereka nggak berpikir di luar itu. Bahwa Tuhan akan intervensi dan akan membelah Sungai Yordan sehingga mereka berjalan di tanah yang kering. Dan ini adalah generasi baru yang jumlahnya hampir sama dengan generasi lama. Tuhan cuma berkata kepada Yosua begini, kuatkan hatimu. Saya percaya ketika seorang pemimpin kuat, maka dia akan menguatkan hati orang-orang yang dia pimpin. Ketika suami kuat, dia akan menguatkan keluarganya. Ketika pemimpin perusahaan kuat, dia akan menguatkan orang lain. Ketika gembala kuat, dia akan menguatkan jemaatnya. Ketika kita menjadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat kita kuat, maka kita akan menguatkan orang lain. Sebab ada power and authority, ada dunamos dan exousia, kuasa yang meledak-ledak. Dunamos, kemudian kita dapat kata dinamit dan dinamo. Dinamo adalah sesuatu yang menggerakkan sesuatu sampai di tujuan, dan dinamit adalah sesuatu yang meledak-ledak. Gunung-gunung, batu-batu karang, penghalang tembok tebal akan dihancurkan ketika Bapak Ibu punya dunamos. Saya nggak lihat amin 200 juta triliun kali di sini. Bapak Ibu perhatikan baik-baik, bukan cuma itu, tapi suku-suku penghuni di Kanaan lebih mengenal medan pertempuran. Mengenal medan pertempuran penting demi kemenangan sebuah militer. Contoh, kalau kita lihat dalam sejarah, kekalahan Amerika di Vietnam, karena mereka tidak mengenal medan pertempuran. Kemenangan Indonesia atas penjajahan Belanda dan Jepang, sekalipun persenjataan kita bambu runcing, tapi kita bisa merdeka 17 Agustus 45 karena mengenal yang namanya medan pertempuran. Saya beritahukan Bapak Ibu, berbeda. Mungkin Bapak Ibu nggak mengenal situasi keadaan, situasinya baru, keadaannya baru. Tapi Tuhan kita yang namanya Yesus Kristus telah melewati segala jalan, telah melewati segala langit, dan dia tahu jalan kemana saudara harus pergi ke situ. Menurut kitab Yosua, Tuhan berkata, taruh tabut di depan gambaran Kristus, sebab jalan yang kau lewati belum pernah kau lalui, engkau harus menaruh itu dan jaraknya harus 1 kilo, dan ikuti tabut itu. Sebenarnya ini prinsip. Ketika Bapak Ibu menjadikan Jesus be the center, maka persoalan tantangan boleh datang. Tapi itu tidak akan menghentikan langkah kita. Bapak Ibu ada dalam masalah itu normal. Tapi masalah dalam saudara itu abnormal. Tulis di kolom komentar. Saya ada dalam masalah itu normal. Yang gak normal itu kalau masalah di dalam saya. Itu abnormal. Makanya ada banyak orang yang bilang dia Kristen, tapi Kristen abnormal. Ya, Kristen normal itu adalah ada dalam masalah. Berapa banyak Bapak Ibu yang percaya kalau ikut Tuhan itu tidak ada masalah? Tolong di situ ada bisa angkat tangannya itu, saya mau lihat tangan-tangan yang terangkat. Berapa banyak Bapak Ibu yang percaya kalau ikut Tuhan itu tidak ada masalah? Kalau berdoa sungguh-sungguh, percaya Tuhan sungguh-sungguh itu tidak ada masalah yang datang. Tolong angkat tangan, saya mau lihat. Orang Indonesia kan suka voting, kita mau voting dulu. Ya, wow, banyak yang angkat tangan. Ya, tolong angkat tangan, saya mau lihat. Berapa banyak Bapak Ibu yang percaya bahwa ketika kita ikut Tuhan sungguh-sungguh,
maka tidak ada masalah. Wow, banyak yang katakan. Mari saya beritahukan Bapak Ibu, ketika kita ikut Tuhan sungguh-sungguh, maka satu neraka akan menyerbu saudara. Catat itu baik-baik. Ulangi ya, ketika kita ikut Tuhan sungguh-sungguh, maka satu neraka akan menyerbu saudara. Bukan untuk mengalahkan saudara, tapi untuk membuktikan bahwa yang menyertai saudara itu lebih hebat daripada yang menyerbu saudara. Masalah ada kalanya Tuhan pakai jadi kendaraan untuk membawa Anda lebih cepat sampai kepada tujuan. Bapak Ibu di dalam mobil itu normal, mobil bawa Anda sampai tujuan. Tapi masukin mobil di dalam saudara itu abnormal, kan nggak bisa. Nggak ada amin. Haleluya. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Alkitab dengan jelas berkata begini, tantangan sebesar apapun akan menjadi kecil saat Allah menyertai kita. Amin. 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 Tantangan sebesar apa, termasuk COVID-19. Makanya saya selama 15 bulan, lebih 16 bulan, saya nggak pernah bicara tentang COVID-19. Ada yang WhatsApp saya, Pastor, kenapa Pastor nggak pernah bicara tentang COVID-19? Kenapa Pastor tidak pernah bicara tentang vaksin? Kenapa Pastor? Saya bilang nih, saya nggak pernah bicara, saya mau bicara hanya tentang Yesus. Karena Yesus lebih hebat daripada itu. Tapi saya juga bicara tentang jemaat untuk mereka social distance. Menggenapi firman Tuhan bahwa orang bijaksana melihat masalah, lalu mereka bersembunyi, tapi orang bodoh berjalan dan kena malapetaka. Haleluya. Tantangan di depan menciutkan nyali. Tapi tantangan sebesar apapun akan menjadi kecil saat Allah menyertai kita. Yosua berkata begini, yang menyertai mereka telah pergi meninggalkan mereka. Kami akan menelan mereka habis. Yesus berkata begini, hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana kesengatmu? Sengat maut telah ditelan dalam kemenangannya. Kalau ditelan, Bapak Ibu dapat roti sebesar begini, kan Bapak Ibu nggak mungkin masukin roti sebesar gini kan? Kalau roti kan kita penyetin dia dulu, kecil baru kita telan. Masalah itu harus penyetin. Anda punya otoritas untuk penyetin masalah, penyetin problem, dan jangan besar-besarkan masalah. Dari muka Anda lihat saya, Anda tukang suka membesar-besarkan masalah. Hari ini bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Haleluya. Dan mulai hari ini berhenti berbicara tentang hal-hal yang sepertinya menakutkan. Untuk itulah kita ada, untuk menguatkan orang lain. Untuk itulah anak-anak kita lahir. Jangan Bapak Ibu mewariskan ketakutan kepada mereka. Jangan mewariskan kedegilan hati kepada mereka. Wariskan iman, wariskan keberanian kepada mereka untuk mereka bisa menghadapi hidup ke depan. Berhenti bicara ketakutan. Hari ini kita bisa dapat WhatsApp dari mana-mana. Kita bisa berita dari mana-mana. Mau begini, berita begini, membuat orang takut. Saya tidak berkhotbah tentang ketakutan. Tapi saya berkhotbah tentang iman. Di mana tantangan sebesar apapun akan menjadi kecil saat Immanuel, Yesua, Yesus Kristus menyertai kita. Anda akan tertawa dan akan melihat perkara-perkara hebat. Yang kedua, Bapak Ibu dengar, karena Israel sudah mencapai titik yang saya sebut dengan point of no return. Point of no return artinya titik di mana tidak bisa balik ke belakang lagi. Saat itu situasi Israel sangat dilematis. Mesir sudah terlalu jauh, merindukan bawang frei, merindukan roti, sekalipun jadi budak, sudah terlalu jauh, tidak mungkin lagi kembali ke sana. Berhenti berarti mati. Kenapa? Karena padang gurun menghasilkan hal-hal yang terbatas, tidak memadai untuk menghidupi 3 juta orang lebih. Satu-satunya harapan Yosua dan the next generation dan new generation, satu-satunya harapan mereka adalah masuk ke tanah perjanjian yang penuh susu dan madu, di mana akan berhadapan dengan 31 raja. 31 raja ini adalah masalah, persoalan. Tapi Alkitab katakan kalau Bapak Ibu baca semua, tidak ada satupun orang Israel bertempur. Tuhan yang bertempur kepada mereka.
Karena itu Yosua harus kuat, karena dia sekarang adalah the new leader. Dan dia adalah military leader yang tidak tawar-menawar. Untuk memimpin Israel masuk, tidak perlu banyak diskusi. Tidak perlu kompromis. Ini waktu menetapkan hati dan jadilah kuat. Ini waktu di mana Anda katakan, be strong in Christ Jesus. Ini waktu di mana kita kuat. Kuat dalam Kristus Yesus. Yosua harus kuat dan teguh hati pada situasi kritis. Ini situasi yang saya sebut dengan sangat-sangat kritis. Dan dibutuhkan orang-orang yang berhati singa untuk berani dan bangun untuk mengaum sehingga semua musuhnya tunduk. Dan kita ini anak-anak singa, kita bukan anak-anak kucing. Yesus adalah singa dari Yehuda. Dan saudara dan saya adalah keturunan singa. Saya mau dengar singa mengaum, aum. Saya nggak dengar di sini meong, meong, meong. Nggak ada yang takut, saudara. Tapi aum. Anda adalah singa dari Yehuda. Haleluya. Keturunan singa dari Yehuda. Yosua harus kuat dan teguh hati pada situasi kritis. Amin. Karena kalau kita mau maju terus, maka kemenangan pasti akan kita raih. Hari ini beberapa saudara dan saya sedang mengalami kegagalan. Beberapa saudara sedang mengalami yang namanya jalan buntu. Beberapa saudara sedang mengalami yang namanya padang gurun. Sumber dayaku terbatas, danaku terbatas, kemampuanku terbatas. Saya beritahukan kepada saudara, kita punya sumber yang tidak pernah terbatas. Doa Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan nama. Kata Bapa itu, dari bahasa Latin itu fundus. Kemudian kita dapat kata fondasi. Dasar. Bapa itu dasar. Kata Bapa dari kata bahasa Aram Mesopotamia. Kemudian kita dapat kata Aba Bapa. Jadi kata Bapa bukan bahasa Indonesia. Dari Mesir. Mesopotamia itu Mesir. Dan Bapak Ibu tahu kata Bapa dari bahasa Ibrani dipakai 2 huruf A dan B. Up. Diterjemahkan bahasa Inggris adalah resource. Jadi kalau saya kembali doa Bapa kami menggantikan kata Bapa dengan terjemahan bahasa Ibrani jadinya begini. Sumber kami yang ada di surga. Dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Berikan kami makanan hari ini dan secukupnya. Kenapa? Karena sumbernya tidak terbatas. Unlimited. Abundantly. Melimpah ruah. Makanya Israel telah mencapai sebuah titik yang saya sebut dengan point of no return. Titik di mana tidak bisa lagi kembali ke belakang. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sudah mengalami yang namanya keselamatan. Tidak mungkin lagi kembali kepada masa lalu. Ini waktunya untuk Bapak Ibu menyelesaikan misi dan sampai tuntas. Sampai kita melihat kemuliaan hidup bersama dengan Tuhan. Mesir sudah terlalu jauh. Tidak mungkin kembali. Dan dibutuhkan orang-orang yang kuat untuk menguatkan orang lain. Sejarah membuktikan bahwa orang-orang yang berhasil melewati point of no return akan menjadi orang yang sukses. Sejarah membuktikan. Contoh, suku perantau biasanya lebih sukses dari orang-orang pribumi. Orang Cina di Indonesia, dulu nenek moyangnya adalah perantau datang ke negeri ini. Datang dari Tiongkok ke negeri ini. Datang ke Indonesia mengadu nasib. Sekarang, ini sejarah, 70% ekonomi Indonesia dikuasai oleh saudara-saudara kita dari etnis Cina. Ini fakta. Salah satu suku dari Sumatera Utara, sekali keluar dari kampung halamannya, tidak akan pulang sebelum sukses di perantauan. Nggak masalah mau jadi direktur atau cuma kondektur, pokoknya sukses. Haleluya. Orang-orang perantau ada kalanya lebih sukses dari orang-orang pribumi. Haleluya. Bapak Ibu harus mengalami sebuah titik ini dan saya percaya bahwa kita sedang mengalami titik ini. Yang namanya point of no return. Yang ketiga, Bapak Ibu belajar, mulai sekarang. Ingat bahwa tantangan di depan kita menciutkan nyali, kita harus mengalami sebuah titik, tidak akan kembali lagi kepada masa lalu. Dan mulai sekarang, Tuhan akan menolong kita lewat the invisible hand. In the invisible hand, artinya tangan yang tak kelihatan. Wow. Mereka berhadapan dengan sungai Yordan yang katanya para guide yang menjelaskan kepada saya 1 kilo
lebarnya, dalamnya 40 meter, sedang meluap dan tak terseberangi. Tapi Tuhan cuma bilang kepada Yosua, bagian Yosua dan Israel adalah menguatkan hati. Terjemahan yang lain berkata begini, I believe, percaya. Ingat loh Bapak Ibu, kekristenan adalah tidak melihat, namun percaya. Kalau melihat baru percaya, bukan Kristen namanya. Ulangi ya, kekristenan adalah tidak melihat, namun percaya. Tidak melihat apa? The invisible hand, tangan yang tidak kelihatan, tangan Tuhan. Misalnya Bapak Ibu sakit hari ini, percaya nggak? Sudah sembuh. Itu namanya Kristen. Tapi kalau Bapak Ibu katakan gini, saya lihat baru percaya, bukan Kristen tuh. Bukan Kristen. Kristen artinya gini, belum lihat namun percaya. Itu namanya iman. Tadi Pak Dodi ketika nyanyi, saya dengar tadi, beliau mengutip Ibrani 11 ayat yang ke-6. Barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan Allah memberi upah kepada setiap orang yang mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Sewaktu di padang gurun, Tuhan bergerak di depan Israel melalui tiang awan. Malam dengan tiang api. Tiang awan adalah Shekinah glory, awan kemuliaan. Sewaktu mau memasuki Kanaan, Tuhan bergerak di belakang Israel. Wow. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan the invisible hand, ada 3 cara bagaimana tangan Tuhan menolong kita. Yang pertama, tangannya sendiri yang turun tangan secara langsung. Dia membelah laut Kolsum, laut merah. Dia membelah sungai Yordan, sehingga 3 juta orang lebih menyeberang di tanah yang kering. Mereka nggak punya getek. Kekuatan militer mereka terbatas. Tapi mereka percaya, mereka menguatkan hati, dan melihat bagaimana Tuhan membuka jalan kepada mereka. Hari ini juga saudara dan sama. Ketika Anda punya iman, percaya, kuatkan hati, selalu ada harapan besok akan lebih baik dari kemarin, lusa akan lebih baik daripada besok. Dan saudara akan melihat tangan yang tidak kelihatan itu akan membuka jalan, sekalipun tidak terseberangi, sekalipun orang berkata nonsen, tapi bagi Tuhan, ya dan amin. Tangannya sendiri turun tangan secara langsung. Waktu Tuhan mendatangkan mana burung puyuh, Bapak Ibu bisa lihat Keluaran pasal 16 ayat 1, kemudian ayat 13. Memberikan burung, kemudian memberikan roti. Kalau sekarang, roti dan daging, itu namanya burger. Pada waktu itu ketika tangannya turun langsung, mereka makan namanya burger puyuh. Anda makan burger beef, benar, atau chicken. Ini burger puyuh. Wow. Tangan kelihatan melakukan ini. Tangan yang tidak kelihatan melakukan itu. Amin. Kalau dulu Tuhan kerjakan, hari ini juga sama. Modelnya boleh bervariasi, tapi tangan yang tidak kelihatan itu saya percaya masih ada sampai. Saya bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Kami ada di gedung baru kami ini sudah bangun dari 2015. 2 tahun pertama itu uangnya dibawa lari, kurang lebih hampir 5 miliar lebih. Gedung gereja. Saya stres sampai darah saya naik tinggi, Bapak Ibu. 2015, 16, 17, 18, 19. Tidak bergerak-gerak. Masuk 2020 awal, kami mulai doa puasa dari 2016. Setiap awal bulan 10 hari sampai hari ini. Setiap awal bulan 10 hari. Terus doa puasa terus. Ketika masuk 2020 awal, bulan Februari, saya dengar Roh Kudus ngomong untuk saya. Aku akan melakukan perkara-perkara hebat dengan tanganku sendiri. Ketika saya dengar Tuhan bilang tangannya sendiri, saya nggak berharap tangan itu tangan yang kelihatan. Sebab menurut Yesaya 40, tangannya itu menakar seluruh air laut. Bayangkan kalau Anda berdoa, Tuhan tunjukkan tangan, lalu tangan sebesar itu datang kepada saudara. Saya percaya Anda akan lari terpontang-panting. Ya, itu tangannya menakar. Tapi tangan yang dimaksudkan adalah tangan invisible hand. Bapak Ibu tahu nggak? Maret saya ingat. Ketika saya terkunci dengan istri dan anak-anak saya di Jakarta karena mereka kuliah di Jakarta. Selama 5 bulan di apartemen di Jakarta. Kami hanya cuma berdoa puasa. Paginya itu saya ingat, tanggal 16 Maret saya ingat. Ada yang WhatsApp saya. Pastor, gereja bangkrut, pastor. Nanti pastor makan apa? Saya balas dia, mungkin maksud kamu
gereja tutup? Ya. Tapi kalau gereja bangkrut? No. Saya jawaban yang kedua, saya ini anak petani, sudah terbiasa makan singkong. Dan saya lihat selama ini, Tuhan pelihara saya, telah melewati begitu banyak jalan-jalan yang sulit, pergumulan-pergumulan yang sulit, dan Tuhan pelihara. Saya pernah nggak punya uang di ATM, saya ingat ATM Lipo, ketika saya pergi, ATM saya cuma Rp185. Anak saya waktu itu kecil, masih yang pertama itu 6 bulan. Mau beli susu, saya nggak punya uang sama sekali. Tapi saya lihat, anak saya dipelihara dan kami dipelihara. Kami nggak lapar. Kami telah melihat tangan yang tidak kelihatan. Saya ingat waktu itu WhatsApp-nya pagi, sorenya saya berdoa. Ketika saya berdoa sore, Tuhan bilang kepada saya gini, semua tabungan kamu yang ada di rekening, transfer ke rekening gereja. Saudara, itu sesuatu yang bagi saya, itu bertabrakan dengan pikiran manusia. Harusnya kan keep simpan. Ini situasi sulit. Jadwal pelayanan saya semua di-cancel karena situasi pandemi. Lalu saya dengar Roh Kudus bilang nih, semua tabungan kamu transfer ke rekening gereja. Lalu saya bilang ke istri saya, Roh Kudus bilang seluruh tabungan kita transfer ke rekening gereja. Dia katakan kalau Tuhan suruh, Tuhan minta kasih. Bapak Ibu tahu nggak? Saya transfer. 2 minggu kemudian, ada orang yang bilang saya, Pak, lihat rekening gereja. Orang transfer ke kita. Uang begitu banyak. Sehingga kami mulai membangun, Bapak Ibu. Kami mulai membangun. Sampai hari ini. Hari ini pekerjaan terakhir, finishing dan sebagainya. Kami lihat gini, more than enough. Abundantly, abundantly, abundantly. Justru kami selesaikan rumah Tuhan di tengah-tengah pandemi. Saya katakan, itu adalah the invisible hand. Itu adalah tangan Tuhan tidak kelihatan. Ketika saya datang dan saya lihat bangunan yang megah, yang besar ini jadi, saya cuma tahu ini bukan tentang doa puasa kami selama puluhan, ratusan hari, sudah ribuan hari, bukan Tuhan. Ini bukan tentang saya jaga hati, bukan tentang saya jaga kesucian hidup, bukan tentang ini, bukan tentang karunia, bukan, ini tentang Tuhan dan kemuliaan. Wow. Bapak Ibu tahu, ketika Anda berhadapan dengan invisible hand, nggak boleh curi kemuliaan Tuhan. Nggak boleh. Itu tentang Dia dan kemuliaannya. Tangannya sendiri turun secara langsung. Yang kedua, tangan Tuhan bekerja meminjam tangan orang lain. Tuhan bisa pakai tangan orang lain. Waktu Rahab dipakai menyelamatkan 2 mata-mata Yosua. Dan Bapak Ibu tahu, Tuhan pakai tangan Rahab seorang pelacur untuk menyelamatkan Israel, mau mengetahui, untuk memberitahukan kelemahan daripada kota itu. Tembok Yeriko itu tingginya, Bapak Ibu, tingginya 14 meter. Tebal temboknya itu 6 meter. Luas temboknya kurang lebih 4 hektar lebih. Ini kota kunci, Bapak Ibu. Tembok tebal, makanya Rahab bisa buat pondok kecil di atas untuk menerima tamu-tamunya. Dan Tuhan bisa pakai Rahab untuk menyelamatkan satu bangsa. Tangan Tuhan bekerja meminjam tangan orang lain. Dan tahukah Bapak Ibu, ketika Tuhan pakai orang lain untuk menolong saudara, Tuhan memakai saudara untuk menolong orang lain, Tuhan nggak pernah berhutang. Nggak pernah berhutang. Alkitab berkata begini, jalur turunnya Tuhan Yesus lahir dari seorang perempuan pelacur ini yang bernama Rahab. Dia menikah dengan salah satu utusan, salah satu pengintai yang bernama Salmon dari keturunan Yehuda. Yehuda itu kan tidur dengan Tamar, kemudian lahirlah Peres. Yehuda, Peres, Nahason, Aminadab, Ram, Salmon. Salmon melahirkan Obed, Obed melahirkan Boas, Boas melahirkan Isai, Isai melahirkan Daud. Wow. Tuhan gak berhutang. Dari seorang wanita pelacur ini, lahirlah Raja Daud, lahirlah Yesus Kristus. Ketika Tuhan memakai tangan saudara, maka Anda dipercaya oleh Tuhan. Anda itu tangannya Tuhan untuk menolong orang lain. Ketika Tuhan gerakan saudara untuk menolong orang lain, entah itu secara doa, entah itu secara material, secara keuangan, apa saja, Anda perpanjangan tangan Tuhan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya perpanjangan tangan Tuhan. Amin 5 juta triliun kali. Bukan cuma Anda jadi perpanjangan tangan Tuhan, Tuhan juga bisa memakai tangan kita.
Dia mendukung kita dari belakang untuk mengalahkan musuh kita. Waktu Israel mengalahkan Amalek, tangan Musa terangkat, Israel kuat. Tangan Musa turun, Israel kalah melalui Yosua. Makanya perlu Harun dan perlu Hur. Harun mewakili iman, Hur mewakili para bisnismen, menopang dan semua mengangkat tangan. Tuhan memakai tangan kita memberi kemenangan. Amin. Ketika Bapak Ibu lakukan ini, wow, kita akan lihat perkara-perkara besar. Dan yang keempat, Bapak Ibu, Tuhan mau Yosua finishing well. Selesai dengan baik, selesai dengan sukses. Ada banyak orang yang tidak mau menyelesaikan tanggung jawabnya sampai dengan finishing well. Ada orang memulai dengan baik, mengakhiri dengan tidak baik. Memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Memulai dengan daging, mengakhiri dengan daging. Memulai dengan daging, mengakhiri dengan roh. Tapi ada yang memulai dengan roh, mengakhiri juga dengan roh. Yosua memulai dengan roh, mewakilinya dengan roh. Ada seorang penulis yang sangat bagus namanya Dr. Robert Clinton. Dia menemukan bahwa para tokoh di Alkitab ketika memulai perjalanan hidupnya dalam pelayanan bersama Tuhan, hanya sekitar 30% yang menyelesaikan semua tugas pelayanannya dengan baik, dan Clinton menyebut mereka finishing well. Seorang hamba Tuhan, ya, yang baru meninggal, hamba Tuhan yang baru meninggal, berkata begini, bahwa hari ini kalau Tuhan datang, maka hanya 10% yang diselamatkan. Dan ada sebuah survei mengatakan begini, bahwa gereja tanpa Roh Kudus, gereja tetap eksis 90%. Itu berarti gereja yang mengandalkan Roh Kudus hanya 10%. Karena gereja sudah punya aturan masing-masing, Roh Kudus gini, Roh Kudus begini, Roh Kudus begini. Sudah semuanya. Kita nggak mengizinkan dipimpin Roh Kudus. Dan saya beritahukan kepada saudara, gereja yang sukses, pribadi yang sukses, keluarga yang sukses, pelayanan yang sukses, adalah pelayanan yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ukuran sebuah pelayanan adalah ukuran Roh Kudus di dalamnya. Ukuran satu keluarga adalah ukuran Roh Kudus di dalamnya. Ukuran satu bisnis adalah ukuran Roh Kudus di dalamnya. Itu yang membuat kita finishing well. Sudah selesai khotbah, saya percaya kita akan finishing well. Udah selesai khotbah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan boleh tulis di kolom komentar, saya akan finishing well. Filipi 4:13, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Berapa banyak daripada Bapak Ibu malam ini Anda datang? Dan Anda berkata begini, saya harus kuat dan teguh. Yang kedua, berapa banyak Bapak Ibu yang datang malam ini? Anda mungkin cuma Kristen. Mungkin Bapak Ibu cuma Kristen KTP. Kristen sejak lahir karena papa Kristen, karena lahir Kristen. Tapi kita belum mengalami encounter with God. Belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Malam ini Bapak Ibu harus ambil sebuah keputusan. Untuk saya berjumpa dengan Tuhan. Saya percaya begini, tidak ada seorang pun yang akan finishing well tanpa dipimpin oleh Roh Kudus. Tanpa lahir baru, nggak mungkin. Karena agama tidak dapat menyelesaikan itu. Agama artinya kekosongan. Makanya mereka mencoba mengisi dengan pengetahuan perbuatan baik, mencoba mengisi dengan ilmu, tapi nggak bisa. Yesus datang dan memberikan jembatan, yaitu namanya salib, supaya saudara dan saya bisa terseberangi melalui kematiannya. Dan Roma 10 ayat 9 10 berkata, jika kita mengaku dengan mulut, percaya dalam hati Yesus Tuhan, maka diselamatkan. Mengaku dengan mulut, maka kita akan beroleh kekuatan. Berapa banyak Bapak Ibu yang berkata, I will, saya mau. Berapa banyak yang berkata, saya mau. Kalau itu saudara, beberapa daripada saudara yang berkata saya mau, Bapak Ibu angkat tangan dan doa dari rumah dengan saya. Tuhan Yesus, malam ini ikut perkataan saya. Tuhan Yesus, malam ini saya membuka hati saya untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup saya. Saya mengaku setiap dosa saya. Ampuni dosa saya. Dan hari ini saya percaya bahwa nama saya tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Aku putuskan segala ikatan
kutuk 10 keturunan di atasku. 3 keturunan di atasku. Dan hari ini aku berdamai dengan engkau. Terima kasih untuk darahmu yang menyucikan aku. Terima kasih untuk keselamatan yang kau berikan kepadaku. Aku terima in the name of Jesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin.